Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, wabil khusus yang ada di radio frekuensi 14183.0 maupun yang ada di Zoom meeting, seiring doa mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kembali di Sayyidul Ayyam di hari Jumat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian pembelajaran ilmu tajwid. Dan alhamdulillah dari beberapa pertemuan yang sudah berlalu banyak hal yang sudah kita pelajari dari materi-materi pembelajaran ilmu tajwid, dan sekarang pada materi buku kita sudah sampai ke halaman 197. Yang ada bukunya silakan dibuka, yaitu pembahasan tentang bacaan gharib muskilat, bacaan gharib, bacaan yang rada nyeleneh, bacaan antara tulisan dengan bacaan yang sedikit rada berbeda. Dan kebetulan yang kita baca dan kita pelajari dalam bacaan qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, ini tidak terlalu banyak daripada perbedaan-perbedaan antara tulisan dalam mushaf Al-Quran dengan cara bacanya. Maka dari itu hal-hal yang sedikit rada perbedaan, terutama juga dalam bacaan, ini butuh kita ketahui, kita pelajari, sesudah itu kita coba praktekkan. Baik, sudah dibuka bukunya?
Yang di radio suara saya terdengar jelas? Baik, alhamdulillah. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu yaitu kajian pada bab yang ke-20. Akan dibahas beberapa permasalahan yang harus diperhatikan berkenaan dengan cara membaca lafaz-lafaz tertentu di dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz tersebut merupakan perkara yang diulas dan menjadi kajian dalam manhaj qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, dan dalam Thariq Syatibiyah. Selain memiliki tata cara membaca yang khas, hampir seluruh lafaz-lafaz tersebut mempunyai istilah tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu bahasan tentang istilah yang disebut dengan at-tashil, tentang tashil, ya, at-tashil, tentang tashil, ya. Apa itu tashil? Secara bahasa tashil berarti ringan, berarti ringan. Sedangkan menurut istilah tashil adalah an-nutqu bainal hamzati wal alif. Yaitu mengeluarkan suara antara hamzah dengan alif. Ya. Jadi saudara, tashil ialah meringankan ucapan dengan mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Dan ucapan tashil ini terjadi yaitu pada huruf hamzah. Pada huruf hamzah. Nah, di dalam Al-Quran yang kita baca dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs, tashil ini hanya terdapat pada surah Fussilat ayat yang ke-44, ya. Nanti bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya surah Fussilat ayat yang ke-44, yaitu pada tulisannya jamiyun, tulisannya jamiyun. Di situ ada dua hamzah. Ada dua hamzah Itu secara kalau kita baca dua hamzahnya, ya ada dua a dan satu lagi a. Pada hamzah yang pertama dibaca biasa, artinya hamzahnya murni, dibaca yaitu pada makhrajnya. Di mana makhraj huruf hamzah? Yaitu di aqsal halaq, pangkal tenggorokan, rongkongan bagian terdalam. Itu makhraj huruf hamzah. Nah, yang menjadi perhatian yaitu cara baca di hamzah yang kedua. Di hamzah yang
kedua. Hamzah yang kedua inilah yang nanti akan dibaca ringan antara hamzah dan alif dan tanpa mad, tanpa dibaca panjang. Tetapi lebih dekat kepada alif. Nah, saudara, peringanan atau tashil ini bertujuan untuk memudahkan pengucapan. Tentunya ia pengucapan orang-orang Arab pada zaman dulu gitu ya. Untuk mempermudah dalam sisi bacaan atau dialek, maka dipermudahlah huruf hamzah ini dengan bacaan yang ringan gitu. Karena orang Arab tersendiri dulu ya mengucap huruf hamzah itu rada sulit gitu. Kenapa? Karena makhrajnya paling jauh dari dua bibir. Di pangkal tenggorokan, di atas sedikit pita suara, nah itu keluar huruf hamzah. Jadi ketika mengucap pada huruf hamzah a, apalagi ketemu dua hamzah, maka hamzah tersebut diringankan. Nah, hamzah yang diringankan itulah diantaranya yang disebut dengan istilah tashil. Tashil, ya. Baik. Misalkan saja begini. Kita ini orang Indonesia juga sering membaca dengan tashil. Jadi mempermudah. Kalau kita sering beli namanya mie ayam. Mie ayam gitu. Beli apa? Beli mie ayam ya. Tulisannya kan mie dan ayam. Ketika kita menyebut kata ayam, a. Nah, a-nya itu jelas. Maka penyebutan a itu dianggap sebutan yang biasa. Ayam, gitu ya. Tapi kita ini juga ketika menyebut a itu inginnya cepat, maka dipermudah. Maka kadang-kadang kita juga mentashil bunyi a itu dengan diringankan. Maka bunyinya gimana? Mie ayam. Mie ayam gitu. Jarang orang nyebutnya bang beli mie ayam satu. Ya, mesti bilangnya mie ayam. Mia. Ah, gitu. Ya. Maka pada bacaan a-nya itu ditashil namanya, diringankan, miyayam. Enggak jelas pada makhraj huruf hamzahnya. Nah, kira-kira seperti itu bacaan tashil, terutama nanti yang akan kita coba baca dalam surah Fussilat ayat ke-44 itu. Jadi tulisannya adalah a'jamiyyu wa arabiyyun. Nah pada kata a'jamiyun itu dibaca dengan a'jamiyyu wa arabi. Ya. Jadi bacanya bukan jelas dua hamzahnya. Jadi bacanya bukan a'jamiyyu wa arabi. Tapi bacaan hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Apa tashil tadi? Jadi diringankan bacaan bunyi hamzah yang keduanya. Dan itu hanya terdapat dalam praktek bacaan di surah Fussilat saja. Adapun bacaan-bacaan
kalaupun ketemu dua hamzah yang lain selain di surah Fussilat dalam bacaan qiraat Imam As